Saudari dan saudara sekalian, kembali di Kristus Medium. Semoga Kristus Medium kali ini menjumpai teman-teman sekalian, saudari dan saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua berdoa dan juga bersolider satu sama lain untuk saling menjaga, melindungi, dan kita semua taat pada protokol kesehatan sehingga masa pandemi ini kiranya oleh doa-doa kita, oleh kerjasama kita akan berlalu. Saudari dan saudara sekalian, pada kesempatan ini Kristus Medium mau mengajak Anda untuk merenungkan perikop Injil yang akan kita dengarkan pada minggu biasa yang ke-17. Kita akan mendengarkan suatu perikop Injil tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Memang ini suatu mujizat, biasa disebut dengan perikop demikian, tetapi saya ingin pada kesempatan ini mengajak kita semua lebih merenungkan Injil ini sebagai suatu mujizat saling berbagi. Jadi Yesus sendiri menunjukkan bahwa melalui tindakan membagikan roti dan ikan kepada 5.000 orang laki-laki yang ikut makan, mereka semua makan dan kenyang. Dari sedikit yang dibagikan, semua ikut merasakan, semua mendapat bagian yang sama. Nah, saya mau sedikit berbagi cerita. Tadi malam di komunitas kami ini, kami bukan sekali ini saja, tapi sering mendapat makanan dari teman-teman di komunitas yang lain. Dan biasanya kalau makanan itu kami konsumsi, kemudian kalau masih lebih, masih banyak, kami juga akan memberinya kepada orang-orang di sekitar kami. Jadi entah satpam atau orang-orang yang kami kenal yang ada di sekitar lingkungan kami. Jadi itu sering terjadi. Dan saya sendiri mengalami bahwa ini sesuatu yang indah, Jadi teman-teman kami di komunitas yang lain itu, mereka mendapat pemberian dari orang lain, kemudian mereka berbagi kepada kami, dan kami melihat bahwa kami sudah juga cukup mendapatkannya, kemudian kami memberikannya lagi kepada orang lain yang lebih membutuhkannya. Jadi itu dari pengalaman sederhana. Saya yakin teman-teman, saudari dan saudara sekalian juga punya pengalaman. Kita bisa merasakan di situ indahnya berbagi, indahnya solidaritas. Itulah mujizat yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya mau mengajak kita merenungkan bahwa Injil hari ini, ketika Yesus menggandakan roti dan ikan dan kemudian dimakan oleh 5.000 orang laki-laki, itu mari kita renungkan sebagai suatu mujizat berbagi. Yesus menunjukkan itu. Yesus menunjukkan mujizat solidaritas, mujizat berbagi bersama. Nah, diceritakan dalam Injil yang akan kita dengarkan ini, bahwa Yesus melihat orang banyak yang berbondong-bondong datang kepadanya. Orang-orang ini mereka sudah melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus, Lalu mereka datang, mereka tertarik datang kepadanya. Yesus melihat orang banyak itu, Di sini kita lihat ada suatu simbol, Penginjil Yohanes mau menunjukkan Yesus tampil seperti seorang Musa, dalam perjanjian lama, Musa kan juga, dia menjadi seorang pemimpin dan orang-orang Israel mengikuti dia. Mereka melihat bahwa dia melakukan tanda-tanda, Kemudian kalau Musa mau mengajar sesuatu kepada orang-orang Israel, mengatakan hukum-hukum Tuhan, mereka dikumpulkan di gunung biasanya, supaya mereka mendengarkan apa yang menjadi pengajaran Musa. Yesus juga demikian. Dia melihat bahwa banyak orang datang kepadanya. Dan dalam Injil ini diceritakan bahwa Yesus ketika melihat banyak orang yang berbondong-bondong, dia mengerti kebutuhan mereka, dia mengerti apa yang mereka rindukan, bukan hanya makanan tetapi juga kerinduan batin, kerinduan spiritual mereka. Maka dia bertanya kepada Filipus, seorang dari muridnya, dari mana kita mendapatkan roti untuk orang sebanyak ini? Nah, jadi suatu pertanyaan yang membutuhkan suatu solusi praktis, solusi yang logis, kita berpikir, kalau ada 5.000 orang,
di tempat yang sunyi, ya, bagaimana kalau mereka merasa lapar, ya, kebutuhan mereka ini harus dipenuhi demikian, ya. Maka Filipus, ya, memberikan suatu reaksi yang logis juga, ya. Dia melihat orang begitu banyak, orang yang berbondong-bondong, dan dia mengatakan, ya, kalaupun kita membeli roti seharga 200 dinar, itu tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Jadi dan dikatakan bahwa Yesus mengajukan pertanyaan itu untuk mencobai Filipus, ya. Dia tahu, Yesus tahu apa yang dia harus lakukan, tetapi dia ingin mengajukan pertanyaan itu. Dikatakan dia mau mencobai Filipus. Apa artinya itu, ya? Jadi Yesus ini menarik. Yesus tahu apa yang dia harus lakukan, tetapi dia ingin supaya Filipus juga tahu bagaimana cara, ya, mengatasi ini, ya. Dia juga mengajak Filipus untuk mengerti bahwa ini bukan lagi suatu logika ekonomi, ya, tetapi suatu logika solidaritas, ya. Yesus mau menunjukkan itu, ya. Maka tadi Filipus mengatakan, kalaupun memberi mereka makan dengan roti seharga 200 dinar, belum cukup untuk mereka semua, ya. Dan kemudian Yesus diceritakan dalam Injil hari ini bahwa murid yang lain bernama Andreas, ya, mengatakan bahwa di sini ada seorang anak kecil yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, ini makanan orang sederhana, makanan orang kecil yang dibawa oleh seorang anak kecil. Ini simbol yang ditunjukkan juga oleh penginjil Yohanes di sini sangat menarik. Ada tanda-tanda di sini yang perlu, ya, kita baca. Jadi di sini kan kita sedang membaca bab 6, ya, Injil Yohanes. Yesus sebetulnya sedang memberikan suatu katekese, ya, memberikan suatu tanda untuk membantu para pendengar mengerti, ya, pengajarannya. Dan nanti kita akan lihat beberapa minggu ke depan kita membaca bab 6 Injil Yohanes ini dan sampai pada katekese Yesus bahwa akulah roti hidup, ya. Yesus sendiri dengan tanda-tanda itu sampai pada tanda yang paling utama. Yang paling utama ialah bahwa dia adalah roti hidup, ya. Nah, jadi kembali kepada tadi, ya, bahwa Injil hari ini, ya, Yesus dengan mengajukan pertanyaan itu untuk mencobai Filipus ingin membuka suatu cara pemahaman baru, ya, bahwa orang yang datang dengan kerinduan mereka itu, ya, kebutuhan mereka bukan hanya kebutuhan ekonomi semata-mata, tetapi suatu kerinduan yang lebih mendalam. Dan Injil ini menampilkan figur seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menyuruh orang-orang itu duduk, dia sendiri mengambil roti, mengucap syukur, lalu, ya, membagikan roti itu kepada orang yang duduk dan mereka makan sampai kenyang. Bahkan dikatakan bahwa, ya, masih terkumpul 12 bakul banyaknya, ya, sisa dari roti yang dimakan, roti dan ikan itu. Jadi Yesus mengambil roti, mengucap syukur, ya. Kita tahu bahwa ini suatu kisah yang juga kemudian mengantisipasi apa yang akan dilakukan oleh Yesus pada perjamuan akhir, ya. Dia mengambil roti, mengucap syukur, mengatakan inilah tubuhku, ya. Nah, Yesus sudah mengantisipasinya dengan tanda di sini, ya. Nah, apa artinya bahwa Yesus mengambil roti, mengucap syukur, ya? Yesus mau menunjukkan bahwa, ya, yang datang, yang diterima roti, rezeki yang diberikan itu, ya, datang dari Tuhan sendiri, yang disimbolkan dengan seorang anak kecil, orang yang, ya, bukan figur yang penting, ya, yang kemudian juga hanya membawa makanan yang sederhana, sekarang bisa memenuhi kebutuhan 5.000 orang laki-laki. Dan di sini menarik juga, ya, bahwa Yesus menyuruh mereka duduk, ya, dan roti itu dibagikan kepada mereka. Nah, kita tahu, ya, dalam tradisi Yahudi yang duduk makan itu harusnya tuan rumah, ya. Nah, sedangkan pelayan-pelayannya berdiri untuk melayani tuan-tuannya, ya. Di sini Yesus menunjukkan diri sebagai seorang pelayan, ya. Dia membagikan roti, melayani mereka, dan mereka semua makan sampai kenyang. Dan kalau dilihat dari tadi, ya, mujizat pembagian roti, mujizat solidaritas, kita melihat bahwa, ya, setelah semua orang
bisa berbagi makan bersama dari ya makanan yang sedikit itu, bahkan dikatakan menjadi lebih ya, lebih banyak ya. Ada sisa 12 bakul ya. Mungkin kita bisa berimajinasi di sini ya, bahwa setelah mereka makan kenyang, semua kebagian ya, mereka tidak mengambil itu sebagai milik mereka lagi ya, tapi mungkin mereka akan membagikannya kepada orang lain yang juga membutuhkan ya makanan. Jadi Yesus di sini menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh mau memenuhi kebutuhan semua orang ya. Bukan hanya kebutuhan yang sementara saja, tetapi suatu pencarian yang lebih jauh ya. Kalau orang yang banyak itu, yang berbondong-bondong itu ya, memiliki kerinduan setelah melihat tanda-tanda ya, mereka datang untuk mencari dia, untuk berjumpa dengan dia. Dan Yesus menjawab kebutuhan mereka itu. Nah, tadi kita merenungkan di sini ya, bahwa itulah ya tanda, itulah suatu mujizat ya, di mana dari yang sedikit, kalau kita mau membagikannya sungguh-sungguh, maka semua orang ya merasakannya, semua orang mengambil bagian dari apa yang kecil dan sederhana itu. Nah, mungkin figur anak kecil yang memberikan roti dan ikannya ini juga menjadi suatu pesan yang sentral bagi kita ya dalam permenungan Injil hari ini ya. Nah, seorang anak kecil ya, dia memberikan seluruh yang dia miliki ya. Itulah saya kira kedalaman makna dari solidaritas di situ ya. Mujizat berbagi itu di situ ya. Bahwa berbagi itu bukan karena ya saya harus memiliki banyak ya, saya harus memiliki lebih baru kemudian saya membagikannya kepada sesama. Tetapi solidaritas itu berarti juga ya, kalau saya memiliki sedikit saja ya, dan saya mau membagikannya sungguh-sungguh kepada sesamaku ya, maka semua akan merasakannya, semua akan mengambil bagian dari apa yang kecil, yang sedikit itu. Jadi Injil hari ini mau mengatakan bahwa kalau kita dalam masa sulit seperti ini ya, kita bersolidar dengan sesama ya, logikanya bukan logika ekonomi ya, seperti yang dipikirkan oleh Filipus tadi ya, bahwa kalaupun ada 200 dinar tidak cukup ya. Tapi Yesus mau mengajak kita, Yesus mau mencobai Filipus dalam arti itu mengubah cara berpikirnya. Bukan begitu cara berpikirnya, tetapi seperti anak kecil ini ya. Memang tidak diceritakan bagaimana reaksi anak ini ketika ya, makanan itu diminta dari dia, tetapi ya, yang jelas bahwa dia memberikan makanan itu, Yesus menggandakannya, semua orang mengambil bagian makan dari roti dan ikan yang sedikit itu. Nah, di sini Yesus dalam Injil hari ini mengajak kita untuk mari kita menunjukkan mujizat berbagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus menunjukkan itu, kalau kita menerima apa yang diberikan Tuhan, kita bersyukur atasnya, dan kita tidak hanya mengambilnya bagi diri kita sendiri, tetapi juga memberikannya kepada sesama, terjadilah mujizat saling berbagi itu. Itulah keindahan berbagi satu sama lain. Itulah keindahan bersolidar satu sama lain. Nah, kemudian dalam Injil hari ini dikatakan bahwa banyak orang itu setelah melihat tanda-tanda itu ya, mereka begitu takjub ya. Mereka melihat bahwa inilah seorang nabi yang sungguh-sungguh ya. Lalu Yesus tahu bahwa mereka akan menjadikan dia sebagai raja ya, maka dia pergi menyendiri, dia berdoa ya, bukan mengikuti apa yang mereka inginkan, menjadikan dia sebagai raja. Ini juga suatu pesan bagi kita ya. Yesus sudah menunjukkan bahwa dia bersolidar, dia berbela rasa dengan banyak orang. Dan setelah dia menunjukkan itu ya, dia tidak mengambilnya itu sebagai suatu kebanggaan bagi dirinya sendiri ya. Diangkat menjadi raja ya, namanya besar, ia menjadi terkenal ya. Tetapi dia kembali ya, kalau Yesus menyendiri biasanya dalam Injil ditunjukkan bahwa dia kembali bersyukur kepada Bapanya. Dia kembali ya, membangun relasi dengan Bapanya, karena dia tahu bahwa segala sesuatu itu datang dari Bapa, dan
Kalau kita tahu bahwa segala sesuatu itu datang dari Bapa, maka kita diundang untuk bersyukur, berbagi dengan sesama. Saudari dan saudara sekalian, Injil hari ini mengundang kita untuk menunjukkan mujizat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diundang untuk menjadi seorang anak kecil yang kalaupun memiliki hanya sedikit saja, hanya 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi kalau mau diberikan sungguh-sungguh, dibagikan kepada sesama, maka terjadilah mujizat bahwa semua orang akan mendapatkan bagian dari roti, dari ikan, dari makanan yang sedikit itu. Berbagilah, berilah dari sedikit yang Anda miliki, maka itulah mujizat. Itulah keindahan mujizat kita yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari, dalam bentuk solidaritas kita dengan sesama di sekitar kita. Semoga kita dengan bantuan rahmat Tuhan dalam situasi sulit terdorong untuk saling berbagi dengan sesama, solidaritas satu sama lain. Salam kasih, salam solidaritas untuk kita. Tuhan memberkati kita semua.